Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 74, Menjemput Tias. Dia adalah putraku, jangan ambil anakku. Seorang pria berpakaian putih tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dia mengangkat bayi gemuk itu dengan lembut dan menciumnya. Berikan dia padaku, berikan dia padaku, lirih Arga. Mas, bangun. Arga merasa seolah-olah ada yang memanggilnya. Dan dia merasa seperti ditarik untuk segera membuka matanya. Nafasnya tersengal saat dia membuka mata. Dan dia melihat Anjani berdiri di sisinya. Mas, bangun. Anjani memberikan segelas air bening kepada suaminya untuk menenangkannya. Sebelumnya, dia sempat mendengar suaminya berbicara dalam keadaan tidak sadar. Sayang, di mana bayi kita? Tanya Arga. Tadi setelah diperiksa dokter, dia semakin membaik. Mas, sengaja aku tidak membangunkan kamu karena kamu terlihat sangat lelah. Dia sempat bangun tadi, tapi sekarang dia tidur lagi. Jelas Anjani. Arga bangkit dan menuju ke arah putranya yang masih tertidur lelap. Anjani melihat air mata di sudut matanya. Tadi, dia baru saja bermimpi bertemu dengan ayah kandung Dharma, sosok kakak yang sangat dihormatinya, yaitu Chandra. Ya, Arga baru saja bermimpi melihat Chandra bermain dengan putranya. Rasa takut melanda Arga, karena dia khawatir Chandra akan membawa putranya pergi bersamanya. Namun, dia percaya Chandra akan selalu bersama mereka, karena sang kakak akan selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup mereka. Kak Ken, tenanglah di sana. Aku akan menjaga mereka. Kak, dengan segala yang aku miliki, bisiknya dengan hati-hati. Tidak terasa, sudah 2 hari Dharma berada di ruang perawatan rumah sakit. Bayi gemuk itu mulai mengeluarkan suaranya dan merespon orang-orang di sekitarnya. Mas, tidak akan pergi ke kantor. Sudah beberapa hari Mas bolos ke kantor, kata Anjani. Arga terkekeh mendengar kata bolos dari istrinya. Kata-kata itu membuatnya merasa seperti seorang pelajar yang sedang membolos dari sekolah. Tidak apa-apa, sayang. Apa gunanya bayar mahal untuk Charlie jika aku tidak bisa mengurus perusahaan? Lagi pula, Papa ada di sini. Saat ini, kalian adalah prioritas utama dalam hidupku. Aku akan tetap bersama kalian sampai Dharma bisa pulang ke rumah. Jelas Arga. Anjani sayang Mas. Anjani mencium rahang kokoh suaminya dengan lembut. Sayang, Mas ingin bicara sebentar. Selagi Dharma masih tidur. Ayo ke sini. Arga menepuk pahanya. Meminta istri tercintanya duduk di pangkuannya. Dia sangat merindukan aroma tubuh istrinya. Mas ingin membicarakan apa? Ini rumah sakit. Jangan lakukan hal aneh-aneh, kata Anjani. Khawatir penyakit mesum suaminya kambuh lagi. Sebenarnya, Mas hanya ingin bicara, ucap Arga. Anjani perlahan mendekat dan duduk di pangkuan suaminya. Sejujurnya, dia juga sangat merindukan Arga. Mas ingin bicara. Jangan potong pembicaraan Mas. Oke. Anjani merasa cemas. Kok aku jadi takut sih, Mas? Serius amat, memangnya Mas mau bicara tentang apa? Ada keluarga baru yang datang ke kediaman Baskoro, seorang gadis cantik. Mas ingin menikah lagi. Anjani bangkit dan menatap tajam suaminya. Arga segera meraih tubuh istrinya agar kembali duduk di pangkuannya. Cium nih ya. Makanya dengerin dulu kalau Mas mau ngomong. Kamu juga sudah mendengar cerita Charlie kemarin tentang Arifin, kan? Tanya Arga. Anjani mengangguk serius ke arah suaminya, yang membuat Arga merasa lucu. Serius banget sih, kayak mau sidang. Santai aja sayang. Mas terusin ya, namanya Tias. Gadis berumur 3 tahun. Cucu dari Arifin sekaligus putri semata wayang ratu. Ujar Arga. Putri Mas Chandra, tanya Anjani. Bukan, sayang, seperti aku. Kakakku sudah tergila-gila padamu. Dia tak pernah sekalipun menyentuh ratu. Dan Tias ada di kandungan ratu bahkan sebelum mereka menikah. Tias bukan putri kakak Chandra. Gadis kecil itu sekarang sendirian karena Ratu sedang di Paris mengejar mimpinya di dunia modeling. Dan Arifin sedang ada di pihak yang berwajib karena kasus kemarin.
Jelas Arga. Anjani mengangguk pelan. Arga sengaja tidak menceritakan hal sebenarnya tentang Ratu untuk mempersingkat cerita. Dia juga berpikir tidak perlu membuat Anjani khawatir dengan menceritakan kegilaan Rendra. Jika kau mengizinkan, aku akan membawa Tias ke kediaman Baskoro, rumah kita. Kasihan jika dia hanya tinggal bersama Mike di mansionnya. Lanjut Arga. Tentu saja aku mengizinkan. Aku senang jika Dharma punya teman lagi. Rumah pasti akan bertambah ramai. Ucap Anjani. Sebenarnya, Anjani ingin bertanya banyak hal, tapi sepertinya bukan waktu yang tepat saat ini. Terima kasih. Tias hanya akan tinggal bersama kita sementara waktu sebelum Ratu kembali ke Indonesia. Kata Arga. Hei Mas mandi dulu ya. Tadi pagi-pagi benar. Randika datang mengantar baju ganti untuk kita. Katanya sekalian mau ke kampus. Ada kuliah pagi katanya. Ucap Anjani. Ya sudah, Mas. Mandi dulu ya. Mas juga sudah gerah banget. Dekat-dekat sama kamu bikin Mas panas. Goda Arga. Itu sih, kamunya aja yang mesum. Arga terkekeh dan segera pergi untuk membersihkan dirinya. Dia lega karena Anjani tidak keberatan dengan keberadaan Tias nantinya. Namun, ada kekhawatiran di dalam hatinya karena ia belum membicarakan ini dengan ibunya. Arga tahu betul bahwa Dara sejak awal tidak menyukai Ratu atau putrinya. Gadis kecil itu selalu mengingatkan kedua orang tua mereka tentang kesalahan mereka yang memaksa kakaknya untuk menikahi Ratu. Denny menekan pedal gasnya dengan kuat. Ia ingin segera sampai di mansion milik Arifin. Sesuai janjinya kepada Arga, hatinya bertekad untuk menjemput Tias agar ikut bersamanya. Mansion Arifin memang tidak sebesar kediaman Baskoro. Terlihat lebih minimalis dan modern. Mungkin Ratu yang mengatur interior rumah itu. Sang supermodel memang memiliki selera yang bagus dalam hal dekorasi. Denny bertemu dengan kepala pelayan di mansion itu dan menjelaskan niat baiknya. Meskipun sudah mengenal Arga, kepala pelayan tersebut tidak begitu saja melepaskan Tias karena bisa saja nona muda mereka pulang kapan saja dan bertanya tentang putrinya. Anda bisa menghubungi salah satu keluarga Baskoro jika tidak percaya pada saya. Mereka hanya ingin Tias dijaga sejenak sebelum nona kalian pulang. Jelas Denny kepada kepala pelayan tersebut. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Tias diserahkan kepada Denny untuk dibawa ke kediaman Baskoro. Hai, Tias, boleh Om kenalan? Nama Om Denny. Ucap Denny sambil berjongkok agar bisa berbicara dengan gadis kecil di depannya. Tias masih terlihat takut. Tangannya masih menggenggam ujung baju kepala pelayan. Tias, mau ikut Om ke rumah Om Arga nggak? Ke rumah Opa Gali? Tanya Denny. Rayuan Denny berhasil. Bocah cantik itu terlihat antusias ketika mendengar nama Arga. Tias mengangguk cepat. Ia memang merindukan sosok laki-laki yang sudah ia anggap sebagai ayahnya. Kepala pelayan menyiapkan satu koper besar yang berisi pakaian dan perlengkapan untuk Tias. Ketika Denny keluar dari mansion dengan membawa Tias, Arga tiba-tiba meneleponnya dan memberitahunya bahwa ayah dan ibunya berada di rumah sakit. Arga meminta Tias menginap semalam bersamanya di apartemen karena Gali dan Dara mungkin akan pulang larut. Arga juga sempat berbicara dengan Tias, meminta agar gadis kecil itu tidak rewel jika bersama Denny. Ya Tuhan, apa yang aku alami semalam? Apakah aku benar-benar menjadi pengasuhnya? Denny hanya bisa menggaruk kepalanya. Meskipun menolak tidak akan ada gunanya. Arga mengancam akan menarik semua sahamnya di bengkel dan showroom jika Denny tidak mau merawat gadis cantik itu. Ketika mereka sampai di basement, Denny menggandeng Tias menuju lift. Banyak orang yang melirik mereka dengan curiga. Seolah-olah Denny adalah seorang yang mencari mangsa. Betapa terkejutnya dia ketika masuk dalam apartemennya. Refleks dia menutup mata Tias agar tidak tercemari adegan di depan mereka. Seorang gadis cantik setengah telanjang dengan posisi menggoda duduk di atas sofa ruang tamu. Pakaian dalam wanita tersebar di lantai dengan berbagai bentuk dan warna. Meskipun jiwa laki-laki tergoda, dia masih waras dan tidak ingin merusak suasana di hadapan gadis kecil yang menggandengnya. Pakai bajumu, dan bersihkan lantai dari barang-barangmu. Cepat, teriak Denny. Wanita cantik itu menurut, mengumpulkan semua pakaian dalam yang tersebar di lantai, dan segera lari ke kamar Denny. Denny ingin mengeluarkan umpatan kasar,
Tetapi tidak mungkin dia melakukannya di depan gadis cilik yang ada di sisinya. Denny sebenarnya tidak merencanakan kencan hari ini. Tetapi wanitanya dengan tiba-tiba masuk ke apartemen dan menanggalkan pakaiannya di kamar tamu. Jika tidak ada Tias, dia pasti bisa menikmati hidangan yang ada di depannya. "Yuk, Tias, masuk ke rumah Om," ajak Denny. "Yuk, tapi Tias lapar," ucap Tias. "Kamu mau makan apa, Tias?" tanya Denny. "Kentang goreng sama mayones," jawab Tias. "Oke, Tias, tunggu sebentar ya, Om akan membuatkan susu dulu," ucap Denny. Gadis kecil itu mengangguk dengan senyum lebar, sangat penurut. Denny membawa Tias ke ruang televisi, lalu memesan makanan secara online yang mereka kira akan disukai oleh gadis kecil itu. "Tias, tunggu di sini sebentar sambil menonton Doraemon ya. Om akan ke atas untuk mengganti baju. Setelah minum susu, taruh di meja ya, sayang. Ada juga kue kering di atas meja jika kamu mau," ucap Denny. "Iya, Om." Ternyata gadis kecil itu sangat patuh. Denny pergi ke atas untuk bertemu dengan wanitanya. Wanita bernama Anya berbaring di ranjang dengan posisi menggoda. Kali ini dia sudah telanjang bulat. Anya benar-benar mencoba menggoda Denny untuk menyentuh tubuhnya. Namun, dia sedikit terkejut karena Denny hanya berdiri dan menatapnya tanpa ekspresi. "Apa yang kamu inginkan? Sudah kubilang, jangan ganggu aku hari ini. Aku ada urusan," ujar Denny. "Apa dia anakmu? Cantik juga," kata Anya. "Bukan urusanmu. Berkali-kali aku bilang kau hanya wanitaku, wanita ranjangku. Jangan campuri urusanku," kata Denny. Anya adalah salah satu wanita Denny yang ingin sekali menjadi satu-satunya untuk laki-laki itu. Bahkan dia sudah beberapa kali melabrak wanita lain yang kedapatan olehnya sedang bersama Denny. "Sekarang pergi," pinta Denny. "Tidak sebelum kau menyentuhku," kata Anya sambil berjalan ke arah Denny dengan tubuh polosnya. "Hanya dalam mimpiku, jikapun aku ingin berhubungan intim, aku akan mencari wanita selain dirimu." "Kau wanita yang mengerikan," ujar Denny. "Dulu, sebelum kau menjadi gila seperti ini, bukankah dari awal sudah kukatakan bahwa hubungan ini berdasar pada saling membutuhkan, atas dasar suka sama suka?" lanjut Denny. "Tapi kau sangat menikmati tubuhku," ucap Anya. "Aku tahu. Tapi aku hanya ingin ini bermain denganmu." Anya meremas lembut area bawah Denny yang masih mengenakan celana jeans. "Baik, ayo kita lakukan. Tapi setelah itu pergi dari sini," kata Denny. "Oke, deal." Denny berpikir bahwa Anya mungkin tidak akan pergi dari apartemen jika tidak mendapat apa yang diinginkannya. Untuk sekali ini, dia terpaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan. Denny mendorong tubuh polos Anya dengan kasar ke pinggiran ranjang, melepas celananya sendiri, dan dari belakang menghunjam tubuh Anya dengan kasar. Untungnya, kamarnya memiliki peredam suara, sehingga jeritan-jeritan Anya tidak terdengar dari luar. Hingga akhirnya, mereka menyelesaikan permainannya dengan cepat. Wajah puas terpancar di wajah Anya setelah permainan yang kasar dan singkat itu. "Kau selalu hebat, sayang," lirih Anya. "Sekarang, pergi." Kemudian, dua manusia dari generasi yang berbeda itu tertawa terbahak-bahak saat menonton kartun robot kucing masa depan yang memiliki kantong ajaib. Mereka berdua duduk di karpet dengan banyak makanan di depan mereka. Denny merasa bahagia saat mendengar tawa gadis kecil di pangkuannya.